Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi matriks. Dan sekarang kita sudah berada di subbab 2.4, yakni determinan. Oke, nah kita akan masuk determinan. Nah, matriks yang dapat ditentukan nilai determinannya adalah matriks yang berbentuk persegi. Ya. Baris dan kolomnya sama. Contohnya adalah matriks ukuran 1 kali 1. Ya, kemudian matriks ukuran 2 kali 2, matriks ukuran 3 kali 3, dan seterusnya. Untuk menentukan matriks ukuran 1 kali 1, maka determinannya adalah ya elemen itu sendiri. Ya, yang A ya. Adapun lambang determinan bisa kita tulis det dalam kurung matriks A sama dengan, atau boleh juga lambang tanda mutlak. Ya. Ini determinan A dibacanya. Kemudian kalau untuk matriks yang berukuran 2 kali 2, maka determinannya dapat ditentukan dengan cara kita mengalihkan silang ya. Diagonal utama dengan diagonal yang bukan utama ya. Jadi A kali D ya dikurang B kali C. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk yang 3 kali 3 nah, matriks C, nah, untuk mencari determinannya maka kita buat tanda mutlak ya matriksnya. Kemudian dua kolom pertama kita tulis kembali ya, dua kolom pertama, kolom 1 dan kolom 2 kita tulis kembali di bentuk di tempat yang paling kanan. Nah, kemudian kita akan gunakan metode Sarus ya untuk menentukan determinan C ini. Nah, kita gunakan metode Sarus yang perkalian serong kanan ini adalah perkalian yang tandanya positif. Nanti tinggal dikurang dengan perkalian yang serong ke kiri. Nah, seperti ini. Kalau kita kali, jadi A kali E kali I ya, ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Nah, ini yang serong kanan. Dikurang oleh yang serong ke kiri, tapi jangan lupa dikurung ya. Nah, ini B kali D kali I, jadi BDI. Kemudian ditambah A kali F kali H. Ya. Nah, terakhir C kali E kali G. Ya, CG. Nah, inilah cara menentukan determinan matriks untuk yang ukuran 1 kali 1, 2 kali 2, dan 3 kali 3. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Nah, tentukan determinan dari matriks berikut. Ya, ada 3 matriks A, B, dan C. Oke, yang pertama, jelas karena A ini matriks ukuran 1 kali 1, maka determinan matriksnya adalah elemen dari matriks itu sendiri. Kemudian matriks B, determinannya adalah tinggal kita kali silang 5 kali 3 dikurang 8 kali 2. Ya, kita dapatkan 15 dikurang 16. Hasilnya adalah minus 1. Nah, yang terakhir adalah determinan dari matriks C. Kita gunakan metode Sarus seperti tadi. Kita ganti lambangnya dengan lambang mutlak. Kemudian dua kolom pertama dan kolom kedua kita tuliskan kembali di tempat yang paling kanan. Kemudian kita gunakan metode Sarus ya, perkalian serong kanan 3 kali 0 kali 4, kemudian 1 kali 1 kali 6, 2 kali 4 kali min 2. Nanti dikurang oleh perkalian serong ke kiri, min 1 kali 4 kali 4, 3 kali 1 kali min 2, dan 2 kali 0 kali 6. Maka kita peroleh seperti ini. Ya, 3 kali 0 kali 4, 0, min 1 kali 1 kali 6, min 6, kemudian 2 kali 4 kali min 2 adalah min 16. Dikurang oleh yang serong ke kanan, serong ke kiri ya. Dikurang oleh perkalian serong ke kiri, min 1 kali 4 kali 4 adalah min 16. 3 kali 1 kali min 2 adalah min 6. Dan yang terakhir 2 kali 0 kali 6. Nah, itu 0. Nah, kalau kita jumlah 0 tambah min 6 tambah min 16 adalah min 22. Dan ini juga sama min 22 ya. Jadi min 22 dikurang min 22. Maka hasilnya adalah min 22 tambah 22. Jadi 0. Nah, matriks C ini adalah matriks yang determinannya 0. Ada definisi bahwa matriks yang determinannya 0 adalah matriks singular. Berarti matriks C ini adalah termasuk matriks singular. Nah, kemudian kita lanjutkan sifat-sifat dari determinan matriks ya. Sifat yang pertama adalah determinan suatu matriks, katakanlah determinan A itu sama dengan determinan dari matriks A ditranspos. Coba kita buktikan, kita mempunyai katakanlah matriks ukuran 2 kali 2 ya.
dengan elemennya A, B, C, D. Nah, kita tahu matrik 2 kali 2 ini determinannya adalah ketika kita kali silang, kali selisihnya A kali D dikurang B kali C. Ya, AD dikurang BC. Nah, sekarang kita coba transpose. Ya, matrik A ini baris 1 jadi kolom 1 ya. AB jadi kolom. CD jadi kolom. Baris 1 jadi kolom 1. Baris 2 CD jadi kolom 2. Nah, kalau kita cari determinannya berarti A kali D dikurang C kali B atau BC juga sama. Ya. Maka determinan dari A transpose sama dengan AD min BC. Jadi kesimpulannya untuk ukuran 2 kali 2 determinan A sama dengan determinan dari A transpose. Nah, coba kalau seandainya matrik A itu adalah matrik ukuran 3 kali 3 ya. Nah, yang sebelumnya kita sudah coba cari determinannya ya, angka-angkanya sama, kita buat bentuk mutlak. 2 kolom pertama kita tuliskan di tempat paling kanan, kemudian kita gunakan metode Sarus seperti ini ya tadi ya. Nah, ini determinan dari A. Nah, sekarang kita coba kalau kita transpose matrik A. Jadi A pangkat T lambangnya, kita transpose yang tadi baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, baris 3 jadi kolom 3. Nah, kalau kita cari determinannya dengan cara yang sama, kita buat ambang mutlak dari matrik ini. 2 kolom pertama kita tulis di tempat yang paling kanan, kemudian kita gunakan metode Sarus. A kali E kali I sama ya. Kemudian D kali H kali C. DHC itu sama dengan CDH. Kemudian G kali B kali F sama dengan BFG. Kemudian dikurang oleh BDI ya. D kali B kali I. D kali B kali I sama dengan BDI. Kemudian A kali H kali F itu sama dengan A kali F kali H. Terakhir adalah G kali E kali C itu sama dengan C kali E kali I. Jadi kita dapat seperti ini. Ya. Sekilas nggak sama, tapi kalau kita perhatikan AEI ini sama, DHC itu sama dengan CDH, G kali B kali F sama dengan BFG. Dikurang BDI itu sama dengan DBI, AFA sama dengan AHF, CEG itu sama dengan GEG. Ya, jadi kita buat sama urutannya seperti ini, maka kesimpulannya A transpose determinannya sama dengan determinan matrik A atau sebaliknya. Oke, nah itu sifat yang pertama dari determinan matriks. Kita coba lanjut ke sifat yang kedua. Sifat determinan matriks yang kedua, tanda determinan berubah. Ya, tanda determinan berubah jika 2 baris atau 2 kolom yang berdekatan ditukar tempat. Berubah gimana? Yang tadi plus jadi min, yang tadi min jadi plus. Oke, ini tandanya positif. Ya, di depan ini. Ya, nggak ada tanda berarti artinya positif. Ini determinan ini bernilai positif. Nah, sekarang kita coba menjadi negatif. Kenapa jadi negatif? Karena kita merubah posisi baris 1 dengan baris 2, kita tukar tempat. Ya, baris 1 dengan baris 2. Baris 1 jadi baris 2, baris 2 jadi baris 1. Maka tandanya berubah. Ya, nilai determinannya. Atau bisa juga kita punya determinan matrik ini sama dengan minus dari determinan ini. Kenapa? Karena kita coba merubah posisi kolom. Kolom kedua dan kolom ketiga kita tukar tempat. Kolom kedua jadi ada di kolom ketiga dan kolom ketiga jadi di kolom kedua. Nah, ini pun juga tandanya jadi berubah jadi minus. Nah, selanjutnya kita coba. Gimana kalau baris kolom 1 dengan kolom 3? Ya, tapi langkah pertama kita nggak bisa langsung karena harus yang berdekatan. Ini kita lihat kolom 1 dengan kolom 2 kita tukar tempat. Kolom 1 dengan kolom 2 kita tukar tempat, maka tandanya berubah. Ya. Coba kita lihat ya. Nah, kolom 1 jadi kolom 2, kolom 2 jadi kolom 1. Tandanya jadi berubah. Nah, sekarang kita coba merubah posisi kolom 2 dengan kolom 3. Ya, kolom 2 dengan kolom 3, maka tandanya berubah lagi. Ya. Jadi minus pangkat 2 berarti. Jadi positif ya. Karena kita merubah posisi kolom kedua menjadi kolom ketiga, kolom ketiga jadi kolom kedua. Nah, kemudian kita coba rubah lagi posisinya. Kolom 1 dengan kolom kedua. Ya, kita rubah, kita tukar tempat. Maka jadi yang tadinya positif jadi minus. Ya, karena kita rubah posisi.
Nah, kolom 2 jadi kolom 1, dan kolom 2 kolom 1 jadi kolom 2. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat soal awal dan soal akhirnya. Ya, soal awal dan hasil akhirnya. Kita punya bentuk soal awalnya seperti ini. Ya, soal awalnya 173, 204, 3, min 1, 2. Ya, sama. Nah, ini menjadi minus, ya. Sama ternyata dengan nilai determinan 3, min 1, 2, 204, ya, secara kolom ya, 173. Nah, kalau kita perhatikan ini sama ini hanya merubah posisi kolom 1 dengan kolom 3 di dekat tempat. Kolom 1 jadi kolom 3, taruh kolom 3 jadi kolom 1. Ternyata dia juga tandanya berubah walaupun dia nggak berdekatan. Ya. Oke, nah ini sifat yang kedua. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Jika suatu baris atau kolom dari satu determinan mempunyai faktor K, maka K dapat dikeluarkan sebagai pengalih di depan. Nah, coba ya, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Ada nggak yang memiliki faktor yang sama? Nah, ini di baris yang kedua. Di baris yang kedua bisa dibagi 3 ya. Nah, artinya dia memiliki faktor yang sama, ya ini 3. Jadi kita buat ini 3 kali 1, 3 kali 3, 3 kali 5. Berarti faktornya sama, ya ini 3. 3-nya bisa keluar dari determinan. Di 3 ya dikali determinan. Nah, gimana kalau ada dua baris yang mempunyai faktor yang sama? Contoh seperti ini. Nah, baris 2 dengan baris 3 sama-sama bisa dibagi 3 ya. Walaupun baris 3 bisa dibagi 6 ya. Nah, kita coba bagi 3 aja. Ya, faktornya 3, 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 5, ini 3 kali 2, 3 kali 2, 3 kali 4. Ya. Nah, sehingga kita keluarkan 3-nya di baris kedua, baris ketiga juga kita keluarkan 3-nya, maka jadilah dia 3 pangkat 2. Ya, dari baris kedua dan baris yang ketiga. Ya. Oke. Gimana kalau di ketiga baris ini memiliki faktor juga? Nah, faktornya sama-sama 3. 21 3 kali 7, 15 3 kali 5, sampai 12 ada 3 kali 4. Semuanya adalah faktornya sama 3. Maka kalau 3 dikeluarkan jadi 3 pangkat 3. Kenapa? Karena ada 3 baris yang mempunyai faktor yang sama, yaitu 3. Jadi 3 pangkat 3 asli dari 3 baris pertama kali 3 dari baris kedua kali 3 dari baris yang ketiga. Ya. Nah, secara umum ya, kita lihat kasus dulu. Kalau kita punya matik M ya seperti ini dan A seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan M ini adalah hasil kali 3 dengan matik A. Ya. M ini adalah hasil kali 3 dengan matik A. Maka apabila kita disuruh mencari determinan matik M, maka ini akan sama dengan 3 pangkat 3 dari matik A. Ya, sama seperti ini. Nah, kesimpulannya apabila kita punya atau ditanya determinan dari N kali matik A. Matik A ini ada matik ordonya 3 K kali K. Maka N-nya bisa dikeluarkan dari lambang determinan menjadi N pangkat K. Ya, karena K ini ada sebanyak K baris ya. N pangkat K dikali dengan determinan A. Ya, sama seperti ini. N-nya itu adalah 3, K-nya juga 3. Karena matik A adalah matik ukuran 3 kali 3. Jadi K-nya 3. Oke, nah itu sifat determinan yang ketiga. Kita lanjutkan ke sifat determinan yang keempat. Oke, nilai determinan suatu matriks sama dengan 0. Ya, jika ada dua baris atau kolom yang saling berkelipatan. Contoh ini. Kita perhatikan 27, 6, 21. Nah, ini kan kalau misalnya kita kali 3 jadi baris yang kedua ya. Nah, ini determinan pasti 0. Karena baris yang ketiga adalah hasil perkalian baris yang pertama dikali 3. Jadi baris yang kedua ini sama dengan 3 dikali baris yang pertama. Ya, kelipatan. Jadi baris yang keduanya kelipatan dari baris yang pertama. Atau yang determinan dari ukuran matik 3 kali 3 ini. Nah, coba kita lihat. Hasilnya dia 0. Kenapa dia 0? Coba kita perhatikan bersama. Nah, kita lihat. Dari kolom pertama ya, dengan kolom ketiga. Kolom pertama dengan kolom ketiga. Jadi kolom ketiga ini adalah
pelipatan ya dari kolom pertama. Kalau kita kali 4 kan kolom pertama jadi kolom ketiga. Kali 4 jadi 4, kali 4 8, kali 4 12. Jadi ini kolom pertama dikali 4 menjadi kolom ketiga. Maka pasti determinannya 50 kita cari. Oke, nah itu sifat yang keempat. Kita lanjut sifat yang kelima. Nilai determinan matriks diagonal. Jadi nilai dari determinan matriks diagonal, matriks segitiga, baik segitiga atas maupun bawah, itu determinannya sama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal utamanya. Contoh, kita punya matriks diagonal nih, ya. Diagonalnya 1, 3, 4, selainnya elemennya 0, ya. Maka determinannya cukup kita mengalihkan elemen-elemen dari diagonal utama. Jadi determinannya pasti 1 kali 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, kemudian determinan dari berikut. Nah, ini matriks segitiga atas, ya. Segitiga atas karena ini di bawah dari diagonal utama elemennya 0 semua. Maka ini sama, determinannya adalah cukup kita mengalihkan dari diagonal utama 1 kali 2 kali 5. Maka hasilnya adalah min 10. Nah, bagaimana dengan segitiga bawah? Ya. Nah, nilai elemen pada diagonal utama, ya, diagonal utama itu 0. Maka cukup kita kalikan diagonal utama saja elemen-elemennya. Jadi sama dengan determinannya 2 kali min 3 kali 5. Nah, kalau kita hitung sama dengan min 30. Nah, itu sifat yang kelima ya dari sifat-sifat determinan matriks. Kita lanjutkan ke sifat yang keenam. Nilai determinan matriks tidak berubah, ya. Tidak berubah nilai determinan apabila baris ke I ditambah dengan K kali baris ke J. Nah, contohnya seperti apa nih? Kita lihat baris 1, baris 2, baris 3. Nah, ini matriks yang pertama ini determinan sama dengan determinan matriks kedua. Kenapa? Karena kita baris yang kedua ini diperoleh dari baris yang kedua ditambah 2 kali baris yang pertama. Jadi tadi baris yang kedua 3. Nah, 3 ditambah 2 kali baris pertama adalah 1. Jadi 3 tambah 2 kali 1. Kemudian 9, baris kedua. Kita tambah dengan 2 kali baris yang ke-1. Ya, jadi 9 tambah 2 kali 2. Kemudian 15 tambah 2 kali baris yang pertama, 4 ya. Jadi 15 tambah 2 kali 4. Jadi pengalinya 2 ya. Jadi baris yang kedua ya, ditambah 2 kali baris yang pertama. Nah, maka determinannya nggak berubah. Ya, jadi determinan ini sama dengan determinan ini. Boleh silakan dicek ya. Yang ruas kiri, paling kiri sama dengan ruas paling kanan. Atau bisa juga dia secara kolom. Ya. Kolom kedua ditambah 3 kali kolom pertama. Ya, kolom kedua kan 296. Ditambah 3 kali kolom pertama 136. Jadi 2 dari 2 ditambah 3 kali 1. Baris yang kedua 9 ditambah 3 kali 3. Baris yang ketiga 6 ditambah 3 kali 6. Ini ya. Kalau kita hitung maka determinannya jadi 5, 15, 24. Maka ini determinan paling kiri sama dengan pasti nilainya dengan determinan paling kanan. Ya, boleh dibuktikan ya dengan mencari determinannya. Nah, itu sifat yang keenam. Kita lanjut ke sifat yang ketujuh. Nah, ini sifat yang terakhir ya. Determinan dari perkalian 2 matriks persegi. Ingat matriksnya persegi. Ini sama dengan hasil kali 2 determinan matriks tersebut. Maksudnya adalah kita punya determinan A kali B, determinan dari matriks A kali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Ya, asalkan A dan B ini adalah matriks persegi. Ya, karena kalau matriks A dan B bukan matriks persegi, nggak mungkin kita bisa mencari determinan A ini. Nggak bisa kita mencari determinan A, nggak bisa kita mencari determinan B. Ya, karena determinan itu syaratnya matriksnya harus persegi. Kita lihat contoh ya. Nah, ini contoh yang khusus ya. Jadi katakanlah kita punya matriks A 2 kali 2, B 2 kali 2. Coba kita cari ya matriks AB-nya. Nah, kita buat baris kali kolom ya. Baris 1 kali kolom 1, baris 1 kali kolom 2. Kemudian baris 2 kali kolom 1, baris 2 kali kolom 2. Nanti hasilnya jadi 3 kali 1 ditambah min 1 kali 0. Baris 1 kolom 2, 3 kali 2 tambah min 1 kali 4.
Kemudian baris 2 kolom 1, 2 kali 1 tambah 1 kali 0. Terakhir baris 2 kali kolom 2, 2 kali 2 tambah 1 kali 4. Kalau kita sederhanakan, maka jadi 3 tambah 0, 6 min 4, 2 tambah 0, dan 4 tambah 4. Hasilnya adalah 32, 28. Inilah matriks A kali B. Sehingga apabila kita mencari determinan AB, nah tinggal kita kali silang. Ya, 3 kali 8 dikurang 2 kali 2. Maka kita peroleh hasilnya 24 dikurang 4, determinan AB-nya adalah 20. Nah, coba kita buktikan. Determinan A berapa, determinan berapa, coba kita kali ya. Determinan A, ya, kita kali silang, jadi 3 kali 1, dikurang min 1 kali 2. Ya, jadi kita punya 3 dikurang min 2 ya. 3 dikurang min 2 jadi 3 tambah 2, hasilnya adalah 5. Nah, ini determinan A. Coba determinan B dengan cara yang sama. 1 kali 4 dikali 2 kali 0. Ya, sama dengan 4 dikurang 0 sama dengan 4. Nah, kesimpulannya determinan A kali determinan B sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi determinan matriks AB sama dengan determinan A kali determinan B. Jadi sama-sama 20. Ini kesimpulannya ya. Boleh nanti dibuktikan dengan rumus yang umum ya. Matriks A-nya katakanlah A, B, C, D, matriks B-nya adalah P, Q, R, S. Ya, kita coba dibuktikan. Oke, demikianlah ya. Ini pembahasan tentang materi determinan matriks. Oke, nantikan video pembahasan untuk materi matriks yang selanjutnya, tentunya di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Setelah kalian menyimak video dan pembahasan materi determinan, boleh dipraktikkan dengan mencoba mengerjakan latihan uji kompetensi 1 pada halaman 92, UK 2 halaman 95, dan UK 3 halaman 98. Semangat, semoga berhasil. Ucapan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.